Ya, selamat siang semuanya. Ini pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah pilihan bioenergi pada pertemuan ke-7 untuk persiapan sebelum UTS. Jadi kemarin udah benar-benar ya, kalian sudah mengumpulkan untuk bagi si presenter tugas presentasinya, lalu ada tugas evaluasi untuk jadi penilaian di tugas. Nah, ini seperti biasa, saya dari setiap mata kuliah yang saya ampu, saya akan memberikan kesempatan untuk review. Jadi diskusi dua arah. Kita sekilas atau mengulang lagi materi-materi apa yang sudah kita bersama dapat. Nah, jadi karena bioenergi mata kuliah yang spesifik dan udah spesifik hanya membahas tentang bentuk-bentuk bioenergi ya. Jadi bioenergi yang diekstrak dari biomasa, bioenergi dalam bentuk gas yaitu biogas, dan sampai biodiesel. Nah, jadi kalian pelajari detail, dan bahkan kalian juga mungkin bisa kalian record atau note isu-isu apa yang udah kalian minimal kalian dengar atau kalian pahami yang aktual di Indonesia maupun di dunia hingga saat ini. Nah, jadi review saat ini seperti biasa kemampuan akhir yang diharapkan ya, saya harapkan dengan adanya review ini bagi para peserta mampu untuk menguasai materi persiapan sebelum UTS. Untuk soal UTS sendiri saya bisa pastikan jadi close book, jadi kalian pelajari semua dari apa yang sudah kalian dapatkan, bahkan sampai modul, sampai tugas-tugas, atau sampai apapun yang sudah saya berikan itu jadi bahan pertimbangan saya untuk menjadi bahan pengujian. Jadi sifatnya close book, nggak ada studi kasus untuk bedah artikel. Mungkin nanti akan saya pertimbangkan untuk UAS-nya. Tapi kalau UTS-nya seperti itu. Jadi dari materi-materi yang ada, format ujiannya kemungkinan besar dalam bentuk esai. Oke, jadi ada beberapa review yang perlu ya ini kalian kerjakan. Jadi soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan bioenergi serta biomasa. Nah, itu ini udah pertanyaan yang benar-benar paling fundamental, paling dasar ya, paling esensial. Jadi kalau misalnya kalian ikut mata kuliah bioenergi, berarti kalian harusnya memang kalau memperhatikan dan masuk sejak awal bisa menjawab nomor 1 ini. Nomor 2, apa saja contoh produk agrikultur yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioenergi. Nah, kita tahu ya selama ini bahwa produk-produk bioenergi kan kebanyakan kan kita derivat dari produk agrikultur, produk pertanian. Mungkin bukan produk utamanya, tapi ada juga dari produk sisa atau waste-nya gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, umumnya memang sumber atau raw materialnya atau feedstocknya memang diekstrak atau diproduksi atau bersumber dari agrikultur itu. Nomor 3, nah ini masuk isu dan wacana aktual yang kalian ketahui yang relevan dengan pemanfaatan EBT atau energi baru terbarukan, khususnya di bioenergi ya, secara ringkas namun padat. Nah, ini bisa kalian explore. Nah, ini sangat amat potensial untuk mungkin akan saya keluarkan di ujian nanti, soal-soal tipikal seperti ini. Dan jangan lupa juga kalian mungkin bisa ingat pustakanya dapat dari mana, mungkin bisa dari Detik ataupun dari artikel-artikel, pokoknya asal jangan dari blog ataupun Wikipedia, seperti itu. Soal nomor 4, jelaskan keuntungan serta kerugian pemanfaatan biomasa. Nah, ini teknis ya, jadi udah ada di slide PowerPoint sebelumnya. Nomor 5, jelaskan 3 macam proses dasar untuk mengkonversi biomasa menjadi bioenergi. Nah, ini juga teknis, jadi untuk proses udah ada di slide PowerPoint-nya, jadi kalian bisa mempelajari ataupun ya silakan kalau untuk memorize atau menghafal, tapi saya sarankan sih dimengerti. Jadi ada beberapa proses dasar. Nah, ini proses dasarnya tolong sebutkan 3 ini untuk mengonversi biomasa menjadi bentuk bioenergi. Itu yang sangat penting, yang sangat amat krusial. Nomor 6-nya, nah ini kita masuk yang pembahasan berikutnya, jadi biogas. Apa itu biogas?
dan mengapa kita bisa memanfaatkan biogas menjadi salah satu bentuk bioenergi. Apa relevansinya, apa aspek yang sangat amat kita jadikan konsiderasi biogas itu menjadi salah satu produk bioenergi yang sangat amat valuable. Nomor 7, nah, ceritakan progres pemanfaatan biogas yang sudah dilakukan oleh beberapa negara berkembang, dengan catatan highlight negara berkembang ya, bukan negara maju ya. Nah, saya pinginnya negara-negara berkembang, misalnya kayak tadi, kalian boleh misalnya ngambil contoh kayak India gitu, seperti negara-negara kayak Indonesia, mungkin kayak Vietnam, Brazil, yang banyak produk-produk hasil agrikulturnya. Tapi kalau China saya sarankan jangan. China itu kategorinya udah mulai negara maju dia. Lalu, nah ini juga sama, sebagai komparasinya soal nomor 8, coba kalian ceritakan juga nih progres pemanfaatan biogas yang sudah dilakukan oleh beberapa negara maju. Itu juga udah ada tuh isinya tuh, saya sempat masukkan tuh, misalnya negara-negara Eropa Barat yang sudah relatif lebih maju, Amerika, Kanada. Nah, bagaimana proses pengolahan limbah di Kanada. Waktu itu saya sempat pernah singgung di daerah Vancouver ya, sebagai salah satu kota terbersih di dunia di Kanada tuh. Coba kalian ingat-ingat lagi deh, kalian flashback lagi. Nah, nomor 7, nomor 9, apa itu biodiesel? Nah, ini tadi soal biodiesel, apa isu yang sedang hangat mengenai biodiesel di Indonesia. Nomor 10-nya reaksi transesterifikasi. Nah, ini transesterifikasi, coba kalian hafalkan itu, reaksi transesterifikasi lengkap. Dan faktor-faktor apa yang harus dikendalikan agar produksi biodiesel optimal. Yang terakhir, nah ini, jadi isu yang terbaru ataupun update yang terbaru, bagaimana pemanfaatan biodiesel dalam dunia perkereta apian dan dunia penerbangan. Ya. Sekian mata kuliah bioenergi, semoga saya harapkan kalian siap untuk UTS ke depan. Terima kasih, selamat siang.